Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. kita lanjut lagi. Ini jam-jam krusial ini. Jam-jam waktunya apa namanya agak lemes ngantuk ya. Mohon Bapak Ibu yang ini disiapkan kopi panas, teh panas, minuman-minuman yang bisa menyegarkan mata ya. Setelah jam 12 biasanya kita mulai agak ngantuk ini. Nah, kita lanjut ke unit kompetensi yang kedua. Apa itu Bapak Ibu unit kompetensi yang kedua? Setelah tadi persiapan pemeriksaan, unit kompetensi satu, unit kompetensi kedua apa? Ada yang tahu? Pra pemeriksaan bahan dan PPH, Pak. Iya, betul. Pra pemeriksaan bahan dan PPH. Pak siapa tadi yang jawab nih? Pak Desi, Pak. Pak Desi. Ya, terima Iya, kasih Pak Desi. sama Pak. Saya catat nih Pak Desi. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, kita akan membahas yaitu unit kompetensi. Jadi Bapak Ibu ini kompetensi ya, bukan kompetisi. Tadi saya mendengar agak agak kompetisi gitu. Ini kompetensi, kompeten ya. Jadi kompetensi yang kedua melakukan pra pemeriksaan bahan dan proses produk halal. Ini nanti untuk SKKNI auditor yang baru itu judulnya akan melakukan pra pemeriksaan kehalalan produk begitu. Ini masih bahan dan proses produk halal karena dulu frasa di regulasinya ya mungkin sampai sekarang ya Bapak Ibu, tapi kemarin waktu kaji ulang dirasa ada yang lebih praktis penyebutannya dan masih sesuai dengan substansinya, maka diganti dengan melakukan pra pemeriksaan kehalalan produk. Nah, ini adalah unit kompetensi yang kedua. Tujuannya Bapak Ibu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk melakukan pra pemeriksaan bahan dan proses produk halal. Referensinya kembali lagi ke SKKNI Auditor Halal. Sudah pada download semua? Atau tadi sudah pada dikirimi? Sudah atau belum SKKNI-nya, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Pak, Jadi sudah. eh, agak putus-putus. Ini apa namanya? Saya menyarankan itu supaya nanti Bapak Ibu saat uji kompetensi itu lebih lancar. Jadi dokumen pertama yang harus dipegang oleh Bapak Ibu dari sekian banyak materi ya, itu ada urut-urutannya. Dokumen pertama yang Bapak Ibu harus pegang yang pertama adalah SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal, Keputusan Kepala BPJPH nomor 20 tahun 2023. Pastikan Bapak Ibu punya dan mudah diakses. Ya, disimpan dalam folder yang sama atau dalam folder pelatihan auditor halal misalnya kayak gitu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau membutuhkan dokumen tersebut dengan mudah bisa dicari. Nah, yang kedua, Bapak Ibu adalah SKKNI Auditor Halal. Ini SKKNI nomor 266 tahun 2019. Ini dua dokumen yang Bapak Ibu pegang pertama kali. Itu karena dasarnya dari situ, standar yang diacu adalah SJPH, kemudian tata cara Bapak Ibu bekerja sebagai auditor halal itu adalah sesuai dengan SKKNI Auditor Halal. Nah, saya lanjutkan untuk unit kompetensi yang kedua. Elemen kompetensi yang pertama itu memeriksa data pelaku usaha. Jadi Bapak Ibu tadi sudah membuat apa persiapan pemeriksaan, kemudian data pelaku usahanya diperiksa di pra pemeriksaan, nama pelaku usahanya diperiksa sesuai dengan nama yang tercantum di dalam dokumen legalitas usaha. Nah, nanti ini akan kita jabarkan, kemudian alamat pelaku usaha, kemudian nama tempat produksi. Jadi ada beda ya Bapak Ibu kadang-kadang alamat pelaku usaha itu mungkin perusahaan-perusahaan yang besar tuh alamatnya ada di Jalan Tamrin Sudirman, Jakarta. Ya, kantor pusatnya secara legalitas mereka ada di kota-kota besar biasanya.
Kemudian kalau nama tempat produksi, nah ini nama tempat untuk proses produk halalnya, atau nama pabriknya, atau nama gudangnya, atau nama biasanya dikasih nama sendiri-sendiri juga. Jadi misalkan nama tempat produksinya itu dikasih nama Cikarang Plan atau Bekasi Plan atau Cikupa Plan misalkan kayak begitu atau Sidoarjo Plan, Gresik Plan ya misalkan seperti itu, Kendal Plan. Nah, ada kawasan industri Kendal dan sebagainya. Itu diperiksa sesuai dengan data-data pelaku usaha. Nah, sekali lagi Bapak Ibu untuk sertifikasi awal maka ruang lingkupnya tadi harus mencakup keseluruhan fasilitas di mana produk tersebut didaftarkan. Jadi misalkan ada air minum dalam kemasan ya, kemudian punya pabrik di Sukabumi, punya pabrik di Pasuruan, Pandaan, punya pabrik di mana Pekalongan. Nah, itu semua pabriknya, nama pabriknya harus dicantumkan. Jadi apa pabrik pabrik Sukabumi, pabrik Pekalongan, pabrik Pandaan, nah semua dicantumkan. Kemudian alamatnya juga harus jelas, alamatnya di mana diperiksa. Karena begini Bapak Ibu, dasar dari sertifikasi halal, dasar ditetapkannya kehalalan produk itu sangat spesifik. Jadi produk itu ditetapkan halal dengan bahan-bahan yang sudah ditentukan, dengan tempat produksi yang sudah ditentukan tadi, ya, kemudian dengan nama-nama yang sudah tertentu tadi. Nah, itu yang kemudian diberi ketetapan kehalalan. Maka kalau ada perubahan bahan, maka dan perubahan bahan itu mempengaruhi SJBH ataupun kehalalan, maka dia harus dilaporkan dan kalau perlu harus daftar sertifikasi halal. Kemudian juga begitu, kalau tempatnya nambah, outletnya nambah, fasilitasnya nambah, ya, itu juga perlu dilaporkan ke BPJPH. Dan jika penambahan alamat atau fasilitas atau tempat produksi tersebut bisa mempengaruhi implementasi SJBH-nya, maka dilakukan audit ulang, dilakukan sertifikasi ulang. Nah, itu tadi Bapak Ibu apa namanya bisa sertifikasi perpanjangan masuknya. Kemudian status pengajuan sertifikasi halal diperiksa sesuai persyaratan sertifikasi. Jadi kalau sertifikat halal Indonesia itu tidak ada masa berlakunya, jadi berlaku selamanya ya sepanjang tidak ada perubahan bahan maupun atau proses produk halal. Jadi kalau Bapak Ibu awalnya tidak menggunakan kecap, kemudian menggunakan kecap, maka apa dilakukan sertifikasi ulang. Kalau awalnya prosesnya tidak ada fermentasi, kemudian ada proses fermentasi, maka dilakukan sertifikasi ulang. Kalau awalnya tidak ada pemingsanan, kemudian ada pemingsanan, atau sebaliknya awalnya ada pemingsanan, kemudian tidak ada pemingsanan di rumah potong hewan, maka ada perubahan proses, baik penambahan maupun pengurangan. Nah, jika itu bisa mempengaruhi SJBH-nya, maka dilakukan sertifikasi ulang. Nah, Bapak Ibu, nanti pelaku usaha itu melapor apakah perlu dilakukan sertifikasi ulang atau tidak, itu nanti yang menentukan adalah BPJPH. Kalau BPJPH menilai, kemudian oh ini berpengaruh terhadap SJPH-nya, maka perlu diaudit ulang, maka dilakukan sertifikasi ulang. Kemudian ini Bapak Ibu ya dokumen legalitas meliputi nomor induk berusaha ini yang hari ini satu-satunya dokumen induknya sebelum misalkan punya dokumen apa perizinan yang lain ya misalkan AMDAL ataupun izin lokasi atau tata ruang atau mungkin izin edar atau PRT, BPOM dan sebagainya ya sebelum apa perizinan yang lainnya, maka yang utama adalah NIB. Nah, tadi ada pertanyaan yang belum sempat saya jawab ya, terkait ada auditor itu yang melakukan audit, ya, kemudian juga mensyaratkan nomor kontrol veteriner. Nah, misalkan kayak gitu, mengaudit RPH, kemudian mensyaratkan nomor kontrol veteriner. Nah, Bapak Ibu,
eh ini bisa bisa apa ya? Bisa dibilang ada betulnya, ada juga sebenarnya tidak diperlukan. Maksudnya begini. Di dalam SJPH ya itu ada klausul, ada kriteria yang menyatakan bahwa produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi, ya aman untuk digunakan. Nah, tidak membahayakan kesehatan. Nah, untuk rumah potong hewan, perizinannya di Kementerian Pertanian itu untuk mengukur apakah rumah potong hewan itu sesuai dengan standar keamanan pangan hewan sembelian, itu Kementerian Pertanian mengeluarkan yang namanya standar NKV, nomor kontrol veteriner. Nah, sehingga kalau misalkan ada apa namanya auditor halal yang kemudian meminta NKV itu untuk menilai apa tadi keamanan penyembelihan, ya itu boleh saja. Tapi sebenarnya auditornya bisa lebih apa ya bisa lebih bijak karena nanti begini Bapak Ibu. Kalau misalkan sudah tersertifikasi halal, ya, kemudian tidak tersertifikasi NKV atau tidak tersertifikasi standar yang lain, itu sebenarnya di Indonesia juga tidak diperbolehkan untuk beredar. Ya, ini memang menjadi tantangan terutama dunia penyembelian. Ini banyak, jadi ini memang BPJPH sedang dibicarakan sangat intens dengan Kementerian Pertanian terkait penyembelian karena dijumpai di masyarakat itu banyak sekali tempat penyembelian. Jadi bukan dibilang rumah potong hewan ya, tapi tempat potong unggas TPU, bukan RPU atau RPH, tapi TPU atau TPH tempat pemotongan. Nah, karena memang di masyarakat itu terjadi dan apa halal ini ada istilahnya standar yang diacu itu ada minimum requirement-nya. Jadi diaudit dari sisi halalnya, diaudit dari sisi halalnya, ya, dan kemudian untuk sisi regulasi yang lain, ya, itu diserahkan kepada kementeriannya masing-masing. Jadi Bapak Ibu misalkan ada industri makanan olahan yang sudah halal tetapi belum memiliki izin edar dari BPOM juga tetap tidak bisa beredar meskipun sudah mendapatkan sertifikat halal. Nah, itu kalau misalkan pelaku usahanya rumah potong hewan punya NKV itu jauh lebih bagus. Artinya itu jauh mengeringankan tugas dari auditor halal untuk memeriksa dari sisi aspek keamanan pangannya. Nah, kalaupun rumah potong hewan belum memiliki itu, maka sebenarnya auditor halal eh, diberi hak ya, diberi hak untuk menjustifikasi. Jadi misalnya begini. Auditor halal tetap berpegang kepada misalkan standar NKV waktu memeriksa rumah potong hewan. Nah, mereka menggunakan standar itu membuat checklistnya untuk menilai ya apakah ada standar minimum yang bisa dipenuhi terkait dengan NKV. Jadi meskipun belum memiliki NKV ya, tapi auditor bisa memberikan justifikasi ini memenuhi keamanan pangan meskipun belum disertifikasi. Sehingga klausa yang ada di dalam SJPH terkait dengan tidak membahayakan kesehatan, keamanan pangan dan sebagainya itu bisa terpenuhi dan lebih terutama lagi apa standar-standar halalnya itu bisa dipenuhi. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu. Jadi harapannya memang semuanya perizinan itu dimiliki oleh pelaku usaha, tetapi kita tahu sendiri ya beberapa standar itu sulit dipenuhi oleh masyarakat kita. Ya, terutama misalkan yang real terjadi di masyarakat itu penyembelihan unggas. Itu kalau kita lihat di masyarakat ya penyembelihan unggas itu apa tidak dilakukan di rumah potong hewan, tetapi dilakukan di eh, tempat-tempat yang mereka buat sendiri, ya. Dan kadang juga dilakukan di pasar, dan itu oleh kalau di Jakarta ini ada beberapa pasar yang diizinkan memang melakukan pemotongan unggas, ya, Bapak Ibu. Nah, ini saya lanjut.
tadi perizinan, nah ini contohnya Bapak Ibu NIB. NIB ini nanti di sistemnya si halal akan secara otomatis, jadi pelaku usaha yang tidak memiliki NIB, maka dia tidak akan bisa diproses di si halal. Kalau sudah memiliki NIB, maka akan terintegrasi datanya antara si halal dengan OSS, nanti akan muncul secara otomatis jika NIB-nya dimasukkan, nanti data pelaku usahanya akan tergenerate secara otomatis. Nah, selanjutnya adalah setelah tadi memeriksa data-data pelaku, nama pelaku usahanya, kemudian alamat pelaku usahanya, nama tempat usaha, alamat produksinya, kemudian status sertifikasinya. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini masih di kantor ya, ini masih belum turun lapangan, diminta untuk memeriksa kecukupan dokumen SJH dan SJPH. Jadi karena dulu ada SJH, ini audit apa SKK ininya masih ada SJH. Nah, sekarang tinggal SJPH. Bapak Ibu diminta untuk memeriksa kecukupan dokumen SJPH. Nah, apa saja sih dokumen kecukupannya? Pertama, manual SJPH ya. Nah, ini Bapak Ibu memang hari ini ya masih banyak yang apa namanya? Yang perlu dibedakan. Jadi kalau manual SJPH, Bapak Ibu kan sudah di-share ya, itu manual SJPH-nya Warung Mendo. Itu manual SJPH itu berhenti sampai di komitmen dan tanggung jawab. Nah, setelah itu ada lampiran-lampiran. Nah, sebenarnya lampiran dengan manual itu adalah hal terpisah. Jadi kalau manualnya itu sebenarnya berhenti sampai di pemantauan dan evaluasi. Nah, lampiran-lampiran itu adalah bab selanjutnya. Sehingga di sini Bapak Ibu kalau diminta untuk memeriksa manual SJPH, ya, itu lebih kepada diminta untuk memeriksa bagaimana narasi, ya, tulisan-tulisan di dalam SJPH itu bisa menggambarkan bagaimana pelaku usaha itu mengimplementasikan SJPH-nya. Nah, kemudian dokumen pendukung bahan diperiksa sesuai persyaratan sertifikasi halal. Dokumen pendukung seperti yang dijelaskan oleh Bu Dewi kemarin ya, itu ada sertifikat halal dan ada dokumen lainnya, bisa registrasi, bisa sertifikat of analysis, bisa material safety data sheet, bisa spesifikasi produk dan lain sebagainya. Kemudian nama produk juga diperiksa sesuai persyaratan sertifikasi, dokumen diagram alir proses produksi diperiksa sesuai persyaratan sertifikasi halal, kemudian matriks bahan dan produk diperiksa sesuai persyaratan sertifikasi halal. Nah, untuk lebih detailnya, ini ada pertanyaan atau tidak, Bapak Ibu, sampai sini? Izin Pak Supaya bertanya saya Pak. tidak monoton dan bikin ngantuk malahan. Izin Pak bertanya. Ya, silakan, Bu. Pak saya Dewi Pak, saya mau nanya kalau Iya, untuk manual SPJH itu berarti otomatis ini ya Pak ada di aplikasi ya Pak si halal ya. iya, Jadi Bu. setiap PU yang menginput berarti dia bisa mendownload itu kan ya Pak ya. Bukan berarti dibikin manual begitu ya Pak. Iya, betul, Bu. Jadi Oke. eh, nanti manual SJPH itu ya sama si halal sudah dibuatkan tergenerate ya. Tapi Bapak Ibu, Bu Dewi ya, manual SJPH yang digenerate oleh sistemnya si halal itu masih sangat umum. Nah, sementara yang namanya manual SJPH itu harusnya dia spesifik ya, spesifik menceritakan bagaimana usahanya itu memenuhi SJPH. Nah, Bapak Ibu kalau mendapati manual yang nanti akan kelihatan manual yang tidak diedit oleh pelaku usahanya dengan manual yang diedit. Harusnya manual-manual tersebut itu diedit. Misalkan yang paling sederhana SOP saja ya. SOP itu satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu bisa jadi berbeda. Misalkan sama-sama SOP pembelian ya. SOP pembelian bahan itu satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu bisa saja berbeda. Nah, misalkan SOP pembelian, pembelian itu pertama atau pengadaan bahan, misalkan pengadaan bahan itu dimintakan atau diinisiasi atau di apa ya, requestnya itu bagian produksi misalkan. Nah, kemudian bagian produksi mengirim request ke bagian purchasing kemudian membuat list daftar pembelian, kemudian list daftar pembelian ini dimintakan persetujuan kepada penyelia halal dan setelah penyelia halal setuju,
dimintakan persetujuan ke bagian finance atau ke direktur dan sebagainya. Nah, mungkin perusahaan yang lain pembeliannya itu bukan dari bagian produksi, tapi bagian gudang. Karena bagian gudang ini yang memeriksa stoknya, in-out-nya, stoknya yang kurang berapa. Jadi pembelian bahan diajukan oleh gudang, nah kemudian dimintakan. Nah, hal-hal seperti itu ya nanti itu bisa berbeda-beda antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain, sehingga manual SJPH yang digenerate oleh sistem si halal itu perlu sebenarnya, perlu diedit, perlu disesuaikan oleh pelaku usahanya masing-masing. Nah, itu yang tadi betul disampaikan Bu Dewi, memang nanti ada manual SJPH yang tergenerate oleh sistem, tinggal di-download, kemudian disubmit. Nah, tapi Bapak Ibu kalau perlu minta ke pelaku usahanya yang relevan dengan atau yang aktual lah gitu ya, dengan aktivitas yang sesungguhnya. Yang selain Bu Dewi ada lagi, mungkin saya dua pertanyaan lagi. Izin di sini hujan jadi suka kelempar di Zoom. Nah ini Ibu Rizky. Eh, Bapak Ibu mohon disimak baik-baik ya jika ingin apa namanya nanti uji kompetensinya lulus, dan harapan saya menyampaikan Bapak Ibu bisa antusias, bisa didengarkan dengan baik gitu. Kalau bingung, ya Bapak Ibu tidak perlu segan-segan bertanya. Jadi karena begini, kalau pelatihan itu Bapak Ibu, pelatihan itu membuat orang yang belum kompeten menjadi kompeten, membuat orang yang belum bisa menjadi bisa. Itu di pelatihan. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan bertanya ya itu kalau tidak tahu wajar. Kemudian bertanya pertanyaannya salah dan bagaimana itu wajar karena memang Bapak Ibu di sini baru baru dilatih, tidak tahu belum bisa, dilatih supaya tahu supaya bisa dikasih tahu. Nah, tapi nanti kalau uji kompetensi, ya Bapak Ibu sudah tidak bisa bertanya karena dan asesor pengujinya juga tidak boleh ngajarin atau ngasih tahu. Karena kalau uji kompetensi itu untuk memastikan bahwa Bapak Ibu memang sudah benar-benar siap untuk menjadi auditor halal, bahwa Bapak Ibu memang sudah benar-benar kompeten untuk istilahnya anak-anak sekarang itu apa ya? Two-step verification. Nah, yang pertama diverifikasi oleh kelulusan pelatihan. Nah, yang kedua diverifikasi, divalidasi lagi oleh lembaga sertifikasi. Jadi Bapak Ibu nanti menjadi auditor halal, harapannya sudah betul-betul menguasai paling tidak step-step kinerja menjadi auditor halal. Kalau ini ada Is- pertanyaan Ibu Anissa izin di bertanya, kolom Pak. chat. Iya, sebentar ya, Pak. Jika terdapat perbedaan ruang lingkup antara manual SJBH yang diupload pelaku usaha dengan yang ditemukan saat audit di lapangan, bagaimana, Pak? Harus direvisi manual SJBH-nya. Nah, itu temuan ya, Bapak Ibu, harus diperbaiki. Kemudian, misal dalam ruang lingkup yang dicantumkan di manual SJBH terupload, PU tidak mencantumkan gudang bahan baku sewaan, sehingga dalam merencanakan audit, auditor tidak memasukkan gudang sewaan tersebut dalam rencana ruang lingkup audit, namun saat di lapangan ternyata diketahui bahwa ada gudang sewaan digunakan untuk penyimpanan bahan baku dan termasuk kegiatan tersebut. Maka bagaimana auditor? Harus dilakukan apa namanya penyesuaian. Jadi ini betul sekali ini ya Bu Anissa. Kalau misalkan kemudian didapati tidak sesuai, terus ternyata ruang lingkupnya itu ada penambahan, maka dilakukan penyesuaian rencana audit tadi. Jadi rencana audit tadi bisa direvisi, disesuaikan dengan kondisi realnya. Kalau ternyata memang itu menambah waktu dan menambah biaya, maka konsekuensinya bisa apa? Bisa ditanggung oleh oleh pelaku usaha. Jadi Bapak Ibu eh, itu penting ya ruang lingkup. Demikian Bu Anissa. Iya Pak, silakan tadi Pak siapa? Saya Pak Rohman. Pak Rohmat ya Pak. Ya, Rohman. Pak Rohman, ya silakan Pak. Eh, saya mau bertanya, Pak, untuk pelaku usaha yang sudah memiliki manual SJH itu apakah perlu diubah ke SJPH, Pak? Lalu, adakah perbedaan, Pak, dari SJH ini?
dengan SJPH, adakah yang diupdate atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Rohman. Langsung saya tanggapi. Jadi kalau yang dimiliki adalah manual SJH, maka harus diubah ke SJPH, Pak. Karena tadi standar yang diacu saat ini SJPH. Dan apa perbedaan antara SJH dan SJPH? Kalau SJPH ini ada aspek ininya, Pak. Apa ya? Dia regulasi, ada aspek istilahnya gitu, kepastian hukum secara negara, Pak. Nah, sehingga kalau secara substansi kehalalnya sama, Pak. Karena dulu sebenarnya SJBH ini disusun juga apa? Salah satu yang digunakan acuan itu adalah SJH. Jadi kalau SJH misalkan di sana ada kebijakan halal, ada tim manajemen, kemudian ada pelatihan internal, itu kemudian dirangkum di dalam SJBH menjadi komitmen dan tanggung jawab. Kemudian ada bahan dan apa itu dimasukkan dalam bahan, kemudian ada aktivitas kritis, prosedur dan sebagainya. Nah, secara substansi ya sebenarnya sama Pak antara SJH dan SJPH. Nah, untuk yang perbedaannya kalau SJPH ini kemudian menjadi regulasi pemerintah, artinya ada kepastian hukum. Jadi kalau SJH itu sifatnya voluntary atau apa sukarela dulu untuk sertifikasinya, kalau SJPH ini dia adalah mandatory. Jadi sifatnya adalah wajib ya. Jadi misalkan begini, eh, bahan ya, Bapak Ibu bahan. Di dalam SJPH ya bahan itu hari ini sebenarnya sudah dipaksa untuk hanya dua kategori, positif list atau bersertifikat halal. Jadi kalau tidak positif list maka wajib bersertifikat halal. Sebenarnya tidak diterima dokumen-dokumen yang lainnya kalau di SJPH yang sekarang itu. Nah, kecuali memang tidak ada di dalam KMA 748, 944 maupun 1360. Kalau bahan itu atau produk itu tercantum di dalam 2 KMA atau 3 KMA tersebut, maka kalau tidak ada sertifikat halal, maka dia positif list. Nah, atau kalau tidak ada di keduanya baru boleh pakai pendukung. Tapi kalau apa SJH ya itu bisa di istilahnya diaudit lebih dalam. Kalau misalkan bahan itu harusnya bersertifikat halal, tetapi kemudian tidak ada sertifikat halalnya, kemudian misalkan pelaku usaha sebenarnya ada produk lain yang bersertifikat halal tetapi dan bisa disubstitusi, tetapi pelaku usahanya tidak mau mensubstitusi ya dengan alasan mungkin harga, dengan alasan yang memproduksi mungkin family dan atau mungkin apa dengan alasan konsorsium ya grup besar gitu sehingga dia tetap istilah orang Sundanya kekeh ingin menggunakan bahan tersebut maka tetap diperbolehkan ya namun akan dilakukan audit yang lebih mendalam terkait bahan tersebut. Nah, kalau dulu 11 kriteria, kalau sekarang 5 kriteria. Nah, itu juga apa namanya perbedaannya. Kalau dulu audit internal 6 bulan sekali, sekarang 1 tahun sekali, Bapak Ibu. Kalau dulu sertifikat berlaku 2 tahun, sekarang sertifikat berlaku sepanjang tidak ada perubahan bahan dan PPH. Sehingga harus dilaporkan perubahan bahan dan PPH setiap 6 bulan sekali. Gitu kira-kira Pak Rohman. Satu Terima lagi, kasih, Pak. ya sama-sama Pak. Satu lagi, Bapak Ibu. Izin Pak, Iya, halo Pak. silakan. Pak, mungkin gini Pak, apa membayangkan antara manual SJH dengan SPJH bisa dikasih contoh nggak Pak? Dengan yang dengan sesuai dengan persyaratan dengan yang tidak Pak. Karena saya kan baru kali ini Pak ya masuk di asosiasi halal, jadi masih masih bingung Pak. Yang Ya, kedua, dokumen alih proses produksi itu apakah mempunyai standar tersendiri Pak? Seperti itu Pak. Terima kasih iya. Pak. Baik, Pak. Dengan Pak siapa, Pak? Maaf, Pak. Dengan Pak siapa yang barusan? Pak Suryansa Pak. Pak Suryansah ya. Yang Oke. ini. Eh, Bapak Ibu, saya ini menekankan ya supaya tidak terbiasa. Jadi kita mulai membiasakan dengan SJPH, Pak. Karena kalau sekarang yang dipakai juga SJPH, ya kita sebut misalkan LP POM yang dulu LP POM MUI yang dulu menggunakan SJH, sekarang juga sudah
menggunakan SJBH karena memang ini satu-satunya standar yang sekarang digunakan untuk sertifikasi halal. Nah, kalau tadi Pak Suryansah minta contoh apa bedanya manual SJBH yang sesuai standar dengan manual SJBH yang tidak sesuai. Setelah ini akan kita berikan contohnya, Pak. Ini jadi karena kan di sini kita diminta untuk ini Pak ya memeriksa kecukupan dokumen SJBH. Jadi manual SJBH diperiksa sesuai persyaratan sertifikasi halal. Nah, nanti habis ini akan ada contoh yang dibuat contoh itu Pak, studi kasus warung makan Mendo itu, warung makan Mendo manualnya. Nanti akan saya kupas mana yang eh, tidak sesuainya. Saya kasih contoh Pak. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad tadi mana ya? Pertanyaan Pak Ahmad. Saya baca dulu. Pak, untuk penambahan menu itu apakah butuh diaudit lagi jika sudah dilakukan audit dan terbit SH sebelumnya? Nah, ini. Kalau ka- kalau produk baru ya Bapak Ibu, kalau produk baru bermerek ya, kalau menambah produk baru bermerek ya, itu harus diajukan sertifikat lagi. Tetapi kalau menu ini dinamis ya. Nah, ini tadi yang tadi sudah kita bicarakan ada perbedaan itu. Eh, Kalau kita nanya ke BPJPH juga ada yang diwajibkan bersertifikat halal mengajukan sertifikat halal lagi kalau nambah menu gitu. Meskipun bahannya tidak berubah. Yang saya bilang tuh kecap, tahu, bumbu-bumbu ya bisa jadi telur gitu, bisa jadi tahu campur, bisa jadi tahu tek, bisa jadi kupat tahu, bisa jadi kupat telur, tahu lontong dan sebagainya. Nah, sebenarnya bahan-bahannya sama, hanya mungkin sedikit modifikasi dan sedikit komposisi gitu, sehingga ada menu baru gitu. Nah, itu eh, apa namanya? Perlu didaftarkan sertifikasi baru atau tidak? Ini kalau saya gimana ya? Nanti ditanyakan sajalah ke BPJPH ini, apa namanya Bu Mida. Tapi sebenarnya ini juga di luar apa ya? Istilahnya ini di luar lingkup auditor halal sih gitu. Jadi kalau merek baru, ya produk baru itu harus didaftarkan sertifikasi baru, penambahan. Tapi kalau menu baru itu kalau di ruang makan tuh sangat dinamis ya, sangat dinamis. Jadi misalkan bahkan kalau merek itu varian volume, varian rasa aja didaftarkan. Jadi ada kemasan 500 mili, kemasan atau kemasan 1 kilo, kemasan 500 gram dan sebagainya itu didaftarkan sertifikasi halal. Tetapi kalau menu ini sangat dinamis, eh, waktu awal-awal sertifikasi memang yang didaftarkan menunya, produknya, tapi semua menu itu hampir sama. Tapi untuk amannya gini aja lah, untuk aman aja, Bu Mida. Penambahan menu eh, disertifikasi ulang saja, karena nanti toh di auditnya juga tidak keseluruhannya, hanya sebagian yang terkait dengan menu baru itu. Tapi untuk lebih pastinya mungkin nanti Bu Elia atau Pak Aldo akan menambahkan ya. Memang rada rada apa ya? Polemik ini kalau untuk catering, untuk rumah makan, untuk ini gitu ya. Ya misalkan kayak catering, satu event ke event yang lain tuh mungkin menunya bisa ini. Kalau didaftarin semua ya bisa ribuan. Misalkan eh, apa namanya yang ngorder itu orang Padang, dia mau aneka masakan Padang. Nah, nanti yang order orang Manado, mau minta aneka masakan Manado. Nanti yang order orang Jogja, mintanya masakan Jawa dan sebagainya. Nah, itu kalau diturutin, aduh gitu ya. Jadi padahal bahan-bahannya sebenarnya sama, ya bahan-bahannya sebenarnya sama. Hanya komposisinya, campurannya yang berbeda. Tadi pertanyaan jika PU mempunyai beberapa cabang, oh ini, apakah semua cabang harus punya manual SJPH? Jadi manual SJPH itu hanya satu, Bapak Ibu. Manual SJPH itu satu satu sertifikat, ya satu sertifikat itu satu manual SJPH. Jadi atau satu perusahaan, ya satu NIB itu satu manual SJPH. Nah, kalau cabang-cabang itu dia sifatnya adalah hanya masuk ruang lingkup. Jadi nanti cabang itu paling punya SOP aja yang berbeda.
Jadi mungkin SOP-nya bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Tapi kalau manualnya Bapak Ibu hanya satu. Jadi misalkan ambil contoh ada perusahaan nasional ya, ayam goreng misalkan kayak gitu seluruh Indonesia itu manual SJPH-nya hanya satu gitu. Dia disertifikasi ya langsung ke seluruh Indonesia. Karena satu merek kalau sudah disertifikasi ya itu maka di kota-kota lainnya orang mengenalnya itu sudah halal. Nah, kalau di audit halal ini itu tidak bisa disampling. Mereka punya 100 outlet, ke 100-100-nya harus dikunjungi. Kalau sertifikasi yang lain mungkin bisa dilakukan sampling ya Bapak Ibu. Mungkin 100 itu disampling oleh auditornya, acak dengan pertimbangan tertentu, nah itu boleh. Tapi kalau halal, ini semua outletnya harus diaudit, tetapi tidak perlu setiap outlet punya manual SJPH, karena manual SJPH itu miliknya perusahaan ya yang mendaftarkan sertifikasi itu. Kemudian dan tim halal yang dibentuk PU apakah harus standby di setiap cabang? Nah, ini jika diperlukan ya kalau timnya harusnya begitu Bapak Ibu. Jadi kalau tim itu tidak harus penyelia tetapi ada personil yang mewakili di setiap cabangnya. Pengajuan halal dapur MBG dokumen yang perlu dimasukkan ke dalam si halal untuk pembelian bahan dan distribusi produk minimal berapa pekan. Untuk pembelian bahan dan distribusi. Oh, jadi begini Bapak Ibu, kalau kalau MBG ya kan biasanya fast fast moving ya, artinya belanja langsung habis dipakai. Kecuali mungkin barang-barang tertentu yang bisa awet gitu ya. Jadi pembelian bahan dan distribusinya, nah pembeliannya ya itu. Nah, ini tadi betul ini pertanyaan terkait dengan ruang lingkup waktu. Sebenarnya kapan itu dimulai ya Bapak Ibu? Dimulai itu eh, saat MBG atau SPPG itu sudah membuat kebijakan halal. Nah, jadi ketika sudah membuat kebijakan halal itu start ya, kemudian menyusun manual SJPH, kemudian menyusun daftar bahan halal, kemudian setelah semua rencana dilakukan melakukan pelatihan internal, sosialisasi dan sebagainya, ketika semua sumber daya sudah ready ya, kemudian mereka start membeli bahan. Nah, itu dimulainya kemudian start membeli bahan, kemudian bahan datang, kemudian diolah, kemudian didistribusikan sampai selesai, ya. Nah, kemudian mereka melakukan audit internal, kemudian dikaji penerapannya apakah sudah sempurna atau belum, ada recordnya. Nah, dokumen itu dalam satu periode itu bisa didaftarkan untuk sertifikasi halal. Nah, saat dia mendaftarkan sertifikasi halal sambil menunggu, ya dia terus berproses. Nah, sehingga pertanyaan Pak Agung ya sejak kapan eh, pembelian itu diperiksa itu sejak setelah kebijakan halal itu ditetapkan karena kebijakan halal ini menjadi dasar semua personil melakukan proses produk halal kalau nggak ada kebijakan halal nggak ada dasarnya gitu nggak ada dasarnya para karyawan itu melakukan kegiatan proses produk halal sehingga itu tadi Pak Agung sejak kebijakan halal ditetapkan kemudian mereka menyusun daftar bahan, melakukan sosialisasi, pelatihan, semua sumber daya ready. Nah, terus kemudian beli bahannya, baru itu data-data sampai didistribusikan itu yang digunakan untuk melakukan audit. Nah, nanti kalau di lapangan tinggal di cross check lagi, tinggal disinkronkan. Kalau pembelian yang kemarin seperti ini, waktu audit di lapangan, pembelian seperti apa sih? Itu mana yang bagian beli, mana yang bagian nerima. Kalau sudah datang bahannya diapakan dan sebagainya, nyimpannya di mana, tempat penyimpanan, pengolahannya dan sebagainya, di cross check kembali di lapangan. Karena seperti yang diketahui pada MBK menerapkan sistem siklus menu. Nah, ini yang memungkinkan menu yang dimasukkan ke dalam pengajuan adalah menu dari siklus yang lalu, 1 bulan yang lalu. Nah, 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu itu tadi Bapak Ibu ketentuannya apa tolok ukurnya adalah dia di yang kebijakan halal yang sudah ditetapkan gitu. Jadi kalau kebijakan halalnya belum ditetapkan, ya mereka belum start untuk istilahnya niatan proses produk halalnya belum ada. Apakah Izin bertanya, Pak.
Oh ya, sebentar Pak. Ya, ya silakan dulu Pak. Nggak apa-apa. Dengan Pak siapa Pak? Eh, Triano. Pak Triano ya Pak. Iya, mau nanya lagi yang masalah tadi, misal satu apa perusahaan, misalnya resto, Ya, brand nasional misalkan, ya, mereka punya banyak cabang, terus proses produksi itu kan ya, bisa tiap tiap cabang punya ini sendiri-sendiri. ya Pak. Itu apakah harus punya sertifikat masing-masing Ya. atau cukup satu? Karena mulai dari penyediaan bahan dan sebagainya mungkin bisa berbeda. Ya. Manualnya tetap satu Pak. Mereka bisa punya SOP yang berbeda-beda untuk tiap cabang. Bahkan franchise ya kalau Bapak Ibu franchise itu sertifikatnya juga satu gitu. Jadi karena sertifikat itu atas nama itu jadi kalau bisa dibaca di KMA di Kepkaban 78 pedoman sertifikasi untuk makanan dan minuman dengan pengolahan. Jadi sertifikatnya tetap satu, manual SJBH-nya tetap satu. Nah, di dalam manual itu tentu nanti akan diceritakan. Itu tadi yang saya bilang tidak cukup hasil dari yang di-generate di sistemnya si halal. Jadi kalau pelaku usaha benar-benar paham, terus benar-benar mengimplementasikan SJBH, maka mereka akan detail karena SJBH ini dia adalah regulasi internal, aturan-aturan internal ya yang eh, digunakan untuk mengelola produk terkait kehalalannya. Nah, makanya itu kalau dibuat dengan sangat bagus, sehingga karyawan itu punya pedoman, tidak harus top manajemen itu turun tangan ngasih tahu, semuanya sudah ada petunjuknya. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, satu merek ya tadi Bapak Ibu, satu merek, bukan satu merek ya istilahnya. Kalau tadi dia perusahaan nasional punya satu manual, tetapi dia punya beberapa cabang dan cabangnya ini otonom. Meskipun cabangnya otonom, ya manualnya tetap satu, Bapak Ibu. Jadi nanti di cabang otonom itu mereka hanya diberi SOP, ya mungkin ya SOP-nya bisa sampai SOP pelatihan. Dan bisa saja setiap cabang itu dikasih satu penyelia, misalkan seperti itu. Jadi dia punya, misalkan se-Indonesia ada 1.000 cabang, ya 1.000 penyelianya misalkan. Nah, itu bisa saja seperti itu. Tapi kembali lagi manualnya tetap satu. Karena nanti manual itu yang ujungnya diperiksa oleh Bapak Ibu dan yang ujungnya adalah menjadi sertifikat halal. Karena manual ini adalah apa istilahnya pedoman bagaimana perusahaan besar ini akan memenuhi SJBH-nya. Akan memenuhi SJBH-nya. Kemudian saya membaca di grup lagi, di grup di chat Zoom, apakah dapat terjadi audit akan dijadwal ulang ketika auditor mendapati, betul Pak, bisa terjadi. Jadi kalau ini pentingnya pra-audit itu, ya Bapak Ibu, pra-audit ya untuk memastikan apakah layak dilanjutkan atau tidak. Nah, ternyata pelaku usahanya itu ya bisa saja tidak paham, bisa saja menyembunyikan. Tapi saya kemarin juga mendapati ternyata apa namanya pelaku usahanya memang tidak paham. Jadi misalkan saya ambil contoh yang tadi itu pewarna kain ya, Bapak Ibu. Jadi dia ini membeli kain meskipun dari grupnya sendiri, kain polos warna putih, kemudian kain ini diwarna, di dyeing atau dia di printing. Nah, kemudian jadi produk. Nah, itu kemudian dia daftar sertifikasi gitu. Kemudian diaudit oleh auditornya. Nah, auditornya itu ternyata dia tidak mengaudit sampai pendistribusian. Dia hanya fokus sampai proses printing dan dyeingnya aja. Nah, ada lagi yang kelewat oleh auditor dan pelaku usahanya. Ternyata si pelaku usaha ini dia menerima dari orang lain, kainnya orang lain yang diwarnakan di tempat dia. Jadi dia menjadi jasa pewarnaan. Jadi ternyata selain apa namanya dia menerima kain dari pabriknya sendiri untuk diwarnai yang ya tapi berbeda berbeda badan hukum ya Bapak Ibu.
ternyata dia itu juga menerima kain dari orang lain, dari perusahaan lain yang ya tidak ada hubungannya dengan dia. Terus kemudian dicas kalau warna sekian untuk kain ukuran sekian, jenis sekian, sekian. Nah, jadi dia itu menerima jasa pewarnaan kain. Nah, itu kemarin juga nggak di apa namanya nggak teridentifikasi ya bahwa pelaku usaha ini menerima jasa. Jadi selain dia punya produk kain ya, dia juga sebenarnya dia termasuk jasa pewarnaan tekstil. Jadi dia punya produk tekstil, tapi dia juga punya produk jasa pewarnaan tekstil. Nah, itu tidak masuk ruang lingkup sehingga tidak teridentifikasi ada nggak SOP atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan ke orang yang mewarnai. Jadi jangan sampai kainnya itu adalah kain yang dihasilkan menggunakan bahan-bahan yang tidak halal, misalnya kayak begitu. Nah, itu jadi kalau misalkan ada perubahan baru diketahui di lapangan, ya sangat memungkinkan, sangat bisa Bapak Ibu untuk dilakukan penyesuaian audit ya, dilakukan tambahan atau reschedule atau seperti apa ya, itu bisa saja terjadi. Nah, makanya tadi yang seperti saya bilang LPH dengan pelaku usaha itu sebelum proses formal itu berjalan, itu ada yang didahului dengan proses-proses non formal dulu. Jadi antara pelaku usaha dan LPH ini sudah menjalin komunikasi yang intens, semuanya dikelirkan sampai kemudian dilakukan audit sehingga tidak terjadi lagi eh, sudah diproses secara formal, sudah didaftarkan di BPJPH, kemudian diaudit beneran. Nah, sementara waktunya hanya 15 hari kerja, ya ini sudah termasuk mulai start sampai finish. Nah, sementara didapati ruang lingkup yang nambah, ya gitu. Nah, ini terutama ini jasa-jasa pendistribusian. Dia punya cabang-cabang di banyak kota yang mungkin itu dikira tidak harus identifikasi. Terus kemudian ada armada-armada juga yang itu juga harus diperiksa, diidentifikasi. Nah, ini dari Ibu Risa Anggreni, bagaimana jika pada saat mengaudit ada beberapa berkas yang belum lengkap, berapa lama auditor menunggu untuk dilengkapi? Nah, berapa lamanya ini ya tentu tergantung dari berkas apa ya, Bapak Ibu yang tidak ada misalkan bahan baku waktu didaftarkan di Sihalal tidak ada sertifikat halalnya, di situ ditulis menggunakan sertifikat of analysis. Ternyata setelah dicek di lapangan sertifikat of analysisnya ini eh, tidak ada atau dia mengaku-ngaku saja. Nah kan BPJPH memang nggak mengecek sampai sedetail itu ya Bapak Ibu, cuman dicek apa ya istilahnya kelengkapan dasar aja. Manual ada. Isinya manual seperti apa itu BPJPH nggak memeriksa itu. Yang memeriksa manual isinya seperti apa, lampiran-lampirannya lengkap atau tidak, sesuai atau tidak itu auditor. Nah begitu didapati ternyata dokumen COE-nya nggak ada. Nah, kemudian harus minta kepada produsennya dan produsennya itu COE itu harus dikeluarkan oleh pihak ketiga yang melakukan sertifikasi of analysis. Nah, nunggu lagi ya. Itu bisa bisa 1 bulan, bisa itu. Nah, kalau misalkan terjadi seperti itu ya tergantung berapa lama dokumen itu. Nah, kalau misalkan ternyata dokumen yang belum ada apa absensi pelatihan. Ini sebenarnya pelatihannya sudah dilakukan atau belum? Sudah. Mana ada bukti foto-fotonya ada. Absensinya aja yang nggak ada misalkan. Nah, itu diminta atau nggak diminta. Misalkan mau diminta ya udah minta tolong dibuat apa dimintakan tanda tangan yang kemarin hadir gitu. Ya bisa cepat ya Bapak Ibu. Saya lanjut dulu ya Bapak Ibu. Ini mohon siapa ya? Nanti saya rangkum. Nah, kita lanjut dulu. Pertama manual SJBA diperiksa, kemudian dokumen pendukung bahan ya. Ini tadi sudah. Nah, sekarang kita lihat ini daftar isi dari manual SJPH. Secara umum seperti ini ada dasar hukum, daftar isi, isinya ada pendahuluan, informasi umum perusahaan, tujuan dan ruang lingkup,
Kemudian yang bagian kedua, bab kedua adalah kriteria sistem jaminan produk halal dan selanjutnya adalah lampiran. Nah, itu tadi yang saya maksud Bapak Ibu yang disebut dengan manual SJPH itu berhenti sampai di pemantauan dan evaluasi. Nah, yang lampiran-lampiran itu dia adalah sebenarnya adalah form atau bukti. eh, Kalau tadi di unit kompetensi satu saya kan menerangkan hierarki dokumennya ya. Ada halal policy, ada manual halal, kemudian jadi termasuk halal policy itu sebenarnya dia bisa di dokumen terpisah. Dia SK kebijakan gitu. Kalau yang bagus tuh ya menimbang mungkin menetapkan kebijakan halal gitu. Tetapi sering kita dapati yang secara umum ya itu yang ada di lampiran satu, sesimpel itu dan itu bisa diterima ya ya sudah. Tapi Bapak Ibu kalau mungkin bekerja di instansi pemerintahan atau di perusahaan yang besar atau apa kalau membuat kebijakan itu pasti ada bentuk apa ya bentuk idealnya menimbang ini aturan-aturan ini kebijakan yang lalu dan sebagainya. Dengan ini direktur menetapkan nomor penetapannya sekian. Nah, tapi oke lah itu bisa diterima dengan kebijakan halal yang simpel di lampiran satu nanti ya selama ini itu yang kita dapati. Nah ini lampiran-lampirannya Bapak Ibu kalau di sini ada 17 lampiran yang minimal minimal bisa bertambah ya tergantung jadi lampiran-lampiran ini ya terus kemudian tidak harus lampiran satu itu kebijakan halal, lampiran dua poster ya ya tidak harus ya. Nanti kalau misalkan ada pelaku usaha yang membuat tidak seperti ini ya jangan disuruh seperti ini gitu maksud saya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kebijakan halalnya dibuat terpisah, nanti lampiran satunya itu udah berupa template poster, terus kemudian SK keputusan tim manajemen halalnya juga terpisah misalkan kayak gitu. Ya itu boleh-boleh saja. Terus nanti di dalam manualnya itu narasinya berbeda juga eh, apa boleh gitu. Tapi ya kita membahas yang umumnya digunakan yang seperti ini aja. Ya. Bapak Ibu ini lampiran-lampirannya 17 boleh bisa nambah ya Bapak Ibu. Nah ini memeriksa kecukupan dokumen SJPH. Yang pertama dievaluasi dulu ruang lingkupnya sudah betul tidak pelaku usaha ini menentukan ruang lingkup. Kemudian evaluasi kelengkapan manual SJPH-nya tadi. 5 kriterianya termaktub atau tidak. Nah, kalau dulu 11 kriteria SJH ya. Kemudian evaluasi kesesuaian isi manual SJPH. Harus sesuai dengan kriteria SJPH dan proses bisnis perusahaan. Nah, itu. Jadi misalkan apa perusahaannya tadi banyak ya. Kemudian pelatihannya itu hanya atau sosialisasinya itu hanya dilakukan di satu outlet. Nah, ya itu berarti dilakukan tetapi tidak memadai atau tidak sesuai. Nah, itu nanti misalkan kelihatan di entah SOP-nya, entah di kebijakannya, ya Bapak Ibu. Jika terdapat isi dari manual SJPH yang belum sesuai atau perlu konfirmasi dari perusahaan, dapat dicatat untuk dievaluasi saat audit. Kemudian memeriksa kecukupan dokumen SJPH. Tadi selain manual SJPH kan selanjutnya nama produk ya. Nama produk itu seperti yang kemarin disampaikan Bu Dewi ya tidak boleh namanya yang eh, kontroversi dengan akidah kita, tidak boleh yang namanya itu konotasinya erotis, vulgar, pornografi atau erot eh, apa tuh yang hantu-hantu ya. Nah, seperti itu juga tidak diperkenankan. Kemudian sensor profilnya. Nah, selanjutnya adalah diagram alir proses. Nah, ini yang penting juga saya sampaikan ke Bapak Ibu. Evaluasi kecukupan diagram alir proses. Jadi, Bapak Ibu, seringkali saya mendapati auditor itu manual SJPH ini dijadikan referensi. Ya. Itu tidak tepat, Bapak Ibu. Jadi manual SJPH ini bukan referensi, manual SJPH ini adalah objek pemeriksaan. Jadi Bapak Ibu misalkan memeriksa diagram alir proses pengolahan, ya, itu Bapak Ibu tidak menerima begitu saja. Oh,
ternyata cara produksinya begini toh gitu. Nah, terus kemudian itu dijadikan referensi untuk melihat kegiatannya. Nah, itu tidak seperti itu, Bapak Ibu. Jadi pertama itu diagram alir proses produksi itu harus Bapak Ibu periksa apakah eh, mereka ini diagram alir ini apa ya istilahnya masuk akal, ya bukan masuk akal, diagram alir ini betul gitu. Jadi misalkan begini, Bapak Ibu memeriksa perusahaan roti ya gitu ya. Nah, itu kalau Bapak Ibu memeriksa perusahaan roti, maka Bapak Ibu harus punya ilmu, harus punya pengetahuan bagaimana roti itu dibuat gitu. Nah, misalkan nih, kalau di dalam roti itu kan ada pengembangnya, misalkan. Kok dia di dalam diagram alir ini tidak ada proses mengembangnya, misalkan gitu. Nah, itu kan berarti diagram alirnya ini nggak betul. Kalau ada proses yang disembunyikan, berarti ada bahan yang terlewatkan. Misalkan ada eh, apa industri yogurt, ya. Bapak Ibu ternyata tidak tahu yogurt, bahwa yogurt itu dihasilkan dari susu yang fermentasi. Nah, mungkin Bapak Ibu yang ya ini contoh saja, ternyata tidak tahu yogurt. Kalau yogurt itu fermentasi, dikira yogurt itu susu yang dikasih perasa kecut-kecut, misalnya kayak gitu. Padahal kejutnya itu dari hasil fermentasi. Nah, terus kemudian di dalam proses pembuatannya ya di sana tidak ada proses fermentasi. Jadi misalkan susu ditambah dengan perasa ini gini-gini. Nah, itu kan nggak masuk akal. Maksudnya nggak relevan dengan apa yang biasa disebut proses pembuatan yogurt ya. Nah, sehingga ini ingin saya sampaikan di sini, Bapak Ibu kalau memeriksa kecukupan diagram alir itu pertama diperiksa dulu apakah diagram alir ini memang betul gitu dihasilkan untuk membuat produk tersebut. Nah, kalau sudah betul, kemudian baru dicari titik kritisnya. Jadi titik kritis misalkan kayak tadi pembuatan yogurt ya dicek di proses fermentasinya, bahan kritisnya, raginya, raginya didapatkan dari mana, terus kemudian apa namanya sesuai dengan ketentuan itu kadar etanol yang diperbolehkan berapa. Nah, ini saya ingin bertanya Bapak Ibu, yogurt itu makanan apa minuman? Minuman, Pak. Minuman. Minuman. Minuman, Minuman. Pak. Makanan Minuman. atau minuman? Mana? Minuman. Minuman, Pak. Bapak Ibu silakan dibuka KMA 944. Nah, Maka Keputusan Menteri Agama 944 produk yang diwajibkan bersertifikat halal. Nanti silakan dicek ya, yogurt itu makanan atau minuman. Kalau dia minuman, maka dia terkena batas 0,5% kandungan etanol. Kan dia fermentasi ya, bukan etanol, bukan homer yang dicampurkan, tapi dia fermentasi. Kalau fermentasi pasti menghasilkan etanol. Nah, untuk kalau minuman itu dia kadarnya harus di bawah 0,5%. Tapi kalau makanan itu tidak dibatasi selama tidak membahayakan kesehatan. Jadi kalau makanan Bapak Ibu itu kadar etanolnya bisa di atas 0,5%. 0,5. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat itu yogurt itu makanan atau minuman. Nah, Bapak Ibu nggak boleh menggunakan asumsi, tidak boleh menggunakan pendapat, kembali lagi ke regulasi. Dilihat di regulasi KMA 944, yogurt itu makanan atau minuman. Karena itu tadi akibatnya, kalau misalkan yogurt itu makanan, oh berarti dia tidak terkena etanol. Nah, kalau ternyata yogurt itu minuman, berarti dia kena batasan etanol. Nah, itu nanti eh, akan membuat apa namanya cara auditnya berbeda. Nah, PR ya bagi Bapak Ibu, silakan dicek yogurt itu makanan atau minuman. Nah, susu. Nah, kemudian itu tadi diagram alir proses produksi yang saya maksud jadi misalkan kita memeriksa vaksin, ya Bapak Ibu harus paham bagaimana vaksin itu dibuat. Kalau Bapak Ibu nggak paham, ambil eh, apa tenaga ahli, pakarnya untuk memeriksa Prof, ini betul nggak kalau cara pembuatan vaksin seperti ini diagram alirnya gitu. Nah, kemudian ditelaah, step by step, ada beberapa step pembuatan vaksin. Oke, ya betul. Kalau ternyata ini ada proses yang terlewat pembuatan vaksin seperti ini nggak bakalan jadi vaksinnya misalnya seperti itu. Nah, kalau ada step yang terlewat, berarti ada bahan yang dilewati. Nah, nanti menjadi tidak tercakup ya. Kemudian setelah itu titik kritisnya diidentifikasi,
ya untuk menentukan ini bisa menyebabkan kontaminasi. Kalau misalkan rumah potong hewan, oh ini ada pemingsanan, nah ini berarti titik kritis. Jangan sampai pemingsanannya bablas, kemudian hewannya meninggal. Perlu dicek nanti di lapangan bagaimana stunning gunnya, pemingsanannya menggunakan apa namanya penetratif penetratif atau non penetratif ya, menggunakan apa namanya ukuran yang sesuai atau tidak menggunakan kalau misalkan ayam dia stunningnya electric bath atau seperti apa, nah misalkan seperti itu menggunakan gas atau apa. Nah, itu diperiksa. Tapi kalau di Indonesia ya mungkin nanti Bapak Ibu yang lanjut untuk ruang lingkup penyembelian itu nanti akan disampaikan itu tentang terkait pemingsanan hewan ya. Nah, itu tadi maksud saya perlu dicek di alur proses pengolahannya, di alur proses produksinya. Kemudian evaluasi kecukupan matriks bahan versus produk. Nah, ini juga demikian Bapak Ibu. Jadi sekali lagi data-data yang disubmit oleh pelaku usaha itu bukan referensi. Bapak Ibu kalau mau mencari referensi itu di perpustakaan, di literatur-literatur yang lain itu referensi bagaimana cara membuat es krim misalkan begini. Nah, kalau yang disajikan oleh pelaku usaha itu semuanya adalah objek pemeriksaan. Sekali lagi, semua yang disajikan oleh pelaku usaha itu bukan referensi tetapi objek dari pemeriksaan. Ya bisa digunakan referensi, tapi dia setelah dilakukan verifikasi, divalidasi, kemudian dipakai untuk jadi acuan tindakan yang lain gitu. Nah itu bisa. Tetapi dia harus terlebih dahulu menjadi objek pemeriksaan, dicek apakah matriks bahan dan produknya itu sudah betul, apakah kalau produk vaksin itu bahan-bahan yang dicentang itu sudah betul, ya. Kalau ternyata ada bahan yang terlewati, loh, dia kan eh, bikin vaksin, tapi kok tidak ada apa namanya enzimnya, misalkan seperti itu. Atau misalkan ada apa namanya tadi pabrik yogurt, ya. Kemudian dia juga ada pabrik sirup. Nah, pabrik sirup, kemudian dia juga pabrik apa namanya produknya itu satu sirup, satu yogurt. Dia apa namanya membuat menggunakan ragi misalkan ya. Nah, raginya ini dipakai untuk yogurt apa dipakai untuk sirup. Nah, kalau sirup dikasih ragi kan nanti dia jadinya apa namanya minuman yang terfermentasi ya. Gula ketemu bakteri, dia akan terfermentasi, kemudian sirupnya akhirnya apa namanya terjadi itu. Nah, itu diperiksanya di matriks bahan versus produk. Apa namanya yeastnya ini dipakai untuk yogurt apa dipakai untuk minuman. Kalau ternyata dia dicentang juga untuk minuman, nah ini berarti minumannya dikasih apa namanya sirupnya tadi dikasih ragi dong gitu misalkan. Nah, itu Bapak Ibu diperiksa, kemudian dari eh, matriks dan produk itu dipastikan bahwa semua bahan yang eh, digunakan itu memang terbagi terbagi atau semuanya terpakai di dalam produk yang disertifikasi. Kalau misalkan ada bahan yang tidak tercentang sama sekali, nah ini bahan untuk apa gitu kok tidak masuk dalam salah satu produk. Nah, itu juga menjadi temuan. Nah, Bapak Ibu, ini websitenya BPJPH ya. Di sini kita bisa ngecek produk halal, kemudian di sebelah kanannya ini juga bisa ngecek registrasi sertifikat halal luar negeri. Jadi untuk yang sertifikat halal dalam negeri itu ngeceknya di kiri, sertifikat halal luar negeri itu tetap harus diregistrasi di BPJPH. Jadi nanti dengan ngeklik di sebelah kanan yang cek registrasi. Kesimpulannya, mau menggunakan sertifikat halal luar negeri maupun sertifikat halal dalam negeri, semuanya memvalidasinya di websitenya BPJPH. Jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi memvalidasi di lembaga halal luar negeri, ini di data LHLN. Misalkan mau ngecek sertifikat halal produk dari Australia, terus buka data LHLN Australia, terus Bapak Ibu memvalidasi ke sana. Nah, itu tidak perlu karena begini. Meskipun lembaga halal luar negeri itu telah bekerja sama dengan BPJPH, sudah saling keberterimaan, kemudian sudah saling pengakuan, ya.
Kemudian mereka menerbitkan sertifikat halal untuk produk diekspor ke Indonesia. Nah, produk yang diekspor ke Indonesia itu sertifikat halalnya harus diregistrasi dulu di BPJPH untuk pemantauan. Karena apa? Kan sertifikat halal itu diterbitkan di luar negeri itu banyak. Nah, produk halal yang masuk ke luar negeri itu apa? Itu diregistrasi di BPJPH karena BPJPH punya kewenangan untuk melakukan controlling terhadap peredaran produk halal. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi ngecek kemana-mana, baik sertifikat halal maupun sertifikat halal luar negeri maupun dalam negeri bisa dicek di websitenya BPJPH. Kalau tidak ada di websitenya BPJPH, maka patut dipertanyakan. Nah, kalau dokumen pendukung lainnya, Certificate of Analysis atau MSDS atau apa komposisi atau spesifikasi produk. Nah, ya itu tentu tidak ada di sini. Bapak Ibu memvalidasinya, misalkan COE ya diterbitkan, divalidasi di lembaga penerbitnya. Nah, ini untuk penamaan tadi nama-nama produk ya itu ada lebih detailnya di sini. Mungkin sudah disampaikan Bu Dewi. Nah, ini contoh-contohnya. Saya tidak membahas lebih panjang lagi. Kita akan ini contoh-contoh diagram alir tadi. Nah, ini misalkan contoh apa tadi pembuatan vaksin ya. Nah, ini Bapak Ibu contoh matriks. Bapak Ibu silakan bisa dibuka yang ini contoh lain yang di warung makan Mendo. Nah, setelah Bapak Ibu memeriksa kecukupan dokumen, tadi dokumen ya, manual SJPH, kemudian dokumen bahan dan pendukungnya, kemudian diagram alir, kemudian matriks ya. Selanjutnya ada bukti implementasi, yaitu bukti sosialisasi kebijakan halal, kemudian bukti pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia, kemudian bukti pelaksanaan kaji ulang. Nah, ini apa sih yang kok di sini dikasih bukti? Ya, benar. Ya, ini bukti kok yang di sini tadi dokumen. Apa bedanya dokumen dengan bukti, Bapak Ibu? Nah, kalau ini kan memeriksa kecukupan dokumen. Nah, sementara ini di sini memeriksa bukti. Nah, sebenarnya bukti ini kan juga dokumen juga. Nah, ya. Jadi kalau yang di atas tadi itu kenapa baru dokumen pelaksanaan? Itu karena Bapak Ibu yang di atas itu baru perencanaannya saja. Jadi misalkan saya kembali ke sini, ini supaya Bapak Ibu dipahami. Nah, SJPH, ya, manual SJPH itu adalah bagian dari dokumen perencanaan. Jadi, bagaimana pelaku usaha itu akan menerapkan, maka itu harus dibuat dulu. Maka di manual SJPH ini adalah termasuk dokumen perencanaan pelaksanaannya, gitu. Nah, kemudian dokumen daftar bahan, ya, daftar bahan ini dibuat dulu, direncanakan mau menggunakan bahan-bahan apa saja, yang tentunya harus halal. Nah, kemudian produk juga begitu. Ini masih perencanaan desain produknya seperti apa, bentuknya seperti apa, namanya akan dikasih apa. Kemudian diagram alir juga nanti cara membuatnya seperti apa, bahan-bahan yang digunakan komposisinya seperti apa dalam matrik. Makanya ini di sini disebut dokumen. Nah, kalau yang di sini disebut bukti karena memang yang ini sudah dilakukan pelaksanaannya. Kalau misalkan tadi bahan kan baru perencanaan ya, belum membelinya, Bapak Ibu. Jadi tidak kalau dokumen pembelian bahan tidak disertakan. Kemudian dokumen hasil apa? Oh itu ada di lampiran-lampiran. Tapi nanti lebih di cross check lagi kalau di pra pemeriksaan itu belum masuk ruang lingkup pemeriksaannya. Nah, kalau ini bukti sosialisasi, nah ini berarti sosialisasi itu harus sudah dilakukan. Kemudian bukti pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia, ini bukti ini juga berarti harus sudah dilakukan pembinaan sumber daya manusianya. Jadi tidak hanya dokumen pembinaan saja, tidak hanya program pelatihan, materi pelatihannya, jadwal pelatihannya kapan, tapi harus sudah dilakukan. Makanya disebut bukti di sini. Kemudian bukti pelaksanaan audit internal berarti audit internal harus sudah dilakukan. Meskipun tadi implementasinya belum 1 tahun.
Jadi pelaku usaha harus sudah menerapkan 5 kriteria untuk mendaftarkan sertifikat halal. Jadi Bapak Ibu ya, kebijakan halal ditetapkan atau terus kemudian penyelia halalnya ditunjuk, kemudian penyelia halalnya diikutkan pelatihan, kemudian penyelia halalnya menyusun manual SJPH, melakukan pelatihan, kemudian setelah itu menyusun daftar bahan halal, kemudian belanja, kemudian mengolah dan sebagainya, kemudian dijual habis ya, kemudian dilakukan audit internal, dilakukan kaji ulang, satu siklus selesai, dokumen-dokumen yang dihasilkan dijadikan satu, kemudian dipakai untuk melakukan pendaftaran. Nah, sehingga ya mungkin belum sampai 1 tahun sudah langsung dilakukan audit. Mungkin belum sampai 1 tahun, mungkin baru beberapa bulan sudah dilakukan kaji ulang. Karena ini baru tahap pertama sertifikasi. Nanti kalau sudah dapat sertifikat, baru auditnya 1 tahun kemudian setelah sertifikat terbit. Kaji ulangnya 1 tahun lagi setelah sertifikat terbit bersamaan atau setelah dilakukan audit internal. Jadi itu tadi ya Bapak Ibu. Jadi nanti tanggal-tanggal di dalam dokumen yang diupload itu kalau diperhatiin bisa kelihatan tadi alur PDCA-nya, apa namanya pelaksanaannya kapan. Misalkan kebijakan halalnya itu ditetapkan tanggal 6 Januari. Terus pembelian bahannya dilakukan tanggal 1 Januari. Nah, itu nggak sinkron. Orang kebijakan halalnya baru dimulai 6 Januari, kok belanjanya 1 Januari atau ngolahnya 1 Januari. Nah, itu apa namanya pengolahan yang di tanggal 1 Januari atau 2 Januari, kalau 1 Januari libur ya, tahun baru. Pengolahan yang dilakukan di tanggal 2 Januari, sementara kebijakan halalnya ditetapkan 6 Januari, yang tanggal 2 Januari itu tidak masuk dalam ketentuan halal, karena kebijakan halalnya belum dibuat gitu. Ibaratnya bangun rumah tuh pondasinya belum ada kok temboknya sudah dibuat gitu Bapak Ibu. Kemudian memeriksa bukti tadi implementasi SJPH ya Bapak Ibu. Sosialisasi kebijakan halal, sosialisasinya bisa macam-macam seperti yang disampaikan Bu Dewi, bisa broadcast message, bisa email, bisa baliho. Nah, ini kadang-kadang yang Bapak Ibu juga suka apa bukan suka ya. Bapak Ibu eh, tidak dibedakan antara sosialisasi kebijakan halal dengan kebijakan halalnya itu sendiri. Kalau kebijakan halal itu dia apa ya, dokumen tertulis. Dia bisa aja cuman selembar kertas atau selembar dokumen soft file ya, yang di situ itu apa namanya ditandatangani oleh top manajemen dan ditetapkan ya. Yang tadi formatnya itu bisa macam-macam. Nah, tapi untuk sosialisasi ya itu bisa berupa poster, bisa berupa banner, bisa berupa apa apa broadcast misalkan email dan sebagainya sosialisasi dari kebijakan halal. Jadi tidak harus kemudian kebijakan halal itu di print besar terus kemudian itu ya tidak harus seperti itu meskipun seperti itu juga bisa gitu. Tapi ya jangan sampai nanti eh, auditor itu menyuruh loh ini sosialisasi kebijakan halalnya kok kebijakan halalnya belum dibuatin apa belum dikonvert jadi poster. Jadi seringkali kita tuh melihat ya kebijakan halal disosialisasikan itu kebijakan halal yang awalnya dokumen kecil ini terus kemudian di print jadi ukuran 2 kali 1 meter misalkan terus ditempel itu nanti tidak perlu seperti itu ya poin-poinnya saja gitu tapi tidak perlu dokumen aslinya kemudian diperbesar di printer. Itu bedanya antara kebijakan halal dengan sosialisasi kebijakan halal. Jadi kalau kebijakan halalnya adalah dokumen legal, dokumen yang ada kekuatan hukumnya. Kalau sosialisasi itu ya kegiatan untuk menyebarluaskan, untuk mendiseminasikan, bisa poster, bisa banner, dan sebagainya. Nah, yang diperiksa oleh Bapak Ibu adalah sosialisasinya. Jadi selain kebijakan halalnya itu sendiri sudah ada, sosialisasinya juga harus dilakukan. Kemudian pembinaan sumber daya manusia ada sertifikat penyelia halal, ada tadi daftar hadir untuk yang pelatihan internal, materi training, sertifikat training, kalau eksternal. Kalau yang internal ya mungkin foto-foto, kemudian hasil pembelajarannya. Kemudian pelaksanaan audit internal ya, ada ruang lingkup audit, checklist audit yang sudah diisi, tentunya bukan checklist audit yang kosong. Kalau yang kosong berarti belum dilakukan auditnya.
Kemudian kalau ini kualifikasi auditor itu maksudnya yang melakukan audit internal itu apakah penyelia halalnya ataukah justru penyelia halalnya tidak terlibat sehingga audit internalnya dilakukan tidak proper ya, misalkan karena tidak dipahami. Kemudian pelaksanaan kaji ulang manajemen sesuai dengan kriteria SJPH, daftar hadir kaji ulang, notulin kaji ulang manajemen, dan kaji ulang manajemen ini harus dihadiri oleh top manajemen, namanya juga kaji ulang manajemen. Dihadiri oleh top manajemen, Bapak Ibu harus periksa bagaimana komitmen pelaku usaha tersebut mengimplementasikan SJPH. Jadi kalau kaji ulang manajemen tidak dihadiri top manajemen, itu top manajemennya tidak nanti tidak apa tidak membuat keputusan-keputusan strategis ya. Misalkan harus merekrut karyawan baru, memberi peralatan baru, atau melakukan hal-hal apa yang kewenangan itu hanya dimiliki oleh top manajemen. Kalau top manajemennya tidak ikut kaji ulang kan akhirnya tidak memenuhi persyaratan. Di misalkan apa namanya dalam kaji ulang manajemen itu diputuskan harus membeli penggilingan daging sendiri ya karena kalau digiling di luar tuh resiko ketidakhalalannya tinggi maka setelah dilaksanakan ini kita nggak bisa nih menggiling di luar kita harus menggiling sendiri. Kalau giling di luar tidak terjamin kehalalannya. Nah, siapa yang punya kewenangan untuk memutuskan beli alatnya kan top manajemen. Kalau top manajemen tidak hadir, hasil kaji ulangnya tidak ditindaklanjuti, ya nanti tidak optimal. Nah, jika bukti belum sesuai dapat dicatat atau Bapak Ibu langsung bisa menghubungi pelaku usaha untuk diminta klarifikasi, diminta untuk melengkapi, ya ini auditnya kok masih begini, udah dilakukan atau belum gitu. Misalkan bukti-buktinya dirasa kurang memadai, kurang cukup, ya Bapak Ibu menghubungi langsung pelaku usahanya. Nah, ini contoh kebijakan halal ya yang sederhana seperti ini. Nah, kalau sudah ditetapkan itu Bapak Ibu ada tanda tangannya, ya. Kalau belum ditandatangani ya berarti namanya masih draft, belum ditetapkan. Nah, itu aspek legalnya. Nah, ini contoh audit internal ya. Ini sudah diisi ya, tapi bukti pemenuhannya dikosongi. Misalkan kebijakan halal, ya, apakah kebijakan halal ditetapkan? Ya, bukti pemenuhannya apa dikosongin, padahal harusnya diisi. Bukti kebijakan halal telah ditetapkan, ya, ada dokumen kebijakan halal yang sudah ditandatangani oleh direktur, kan, ditetapkan tanggal 3. Nah, apakah kebijakan halal telah disosialisasikan? Ya, buktinya nggak diisi. Nah, ini buktinya harus diisi. Buktinya apa kalau kebijakan halal disosialisasikan? Ada poster, kemudian ada broadcast email, atau dibuatkan grup WA karena karyawannya hanya 10, kemudian disosialisasikan, di screenshot, dikirim. Itu, nah ini sama nih kayak apakah ada bukti sosialisasi itu tadi Bapak Ibu ini diisi. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sebagai auditor halal, ya misalkan Bapak Ibu meminta penyelia halalnya mengisi bukti-bukti ini, itu nanti akan meringankan pekerjaan Bapak Ibu sebagai auditor halal. Karena dengan mengisi ini, Bapak Ibu bisa tahu penyelianya itu, pelaku usahanya itu paham atau enggak dengan penerapan SJPH itu. Apakah ada kegiatan pelatihan yang terjadwal setidaknya 2 kali? Nah, ini misalkan ada buktinya apa? Misalkan ada prosedur, ada bukti-bukti foto, ada bukti pelaksanaannya dan sebagainya. Nah, ini risalah kaji ulang manajemen ya Bapak Ibu. Salah satu contohnya komitmen dan tanggung jawab hasil pembahasan komitmen dan manajemen dari perusahaan untuk membuat produk halal yang dimulai dari bahan, proses dan produk halal yang sudah cukup baik. Nah, ini kesimpulan sudah cukup baik. Nah, risalah kaji ulang manajemen itu ya kalau yang mau lebih baik lagi di sana selalu terbuka, selalu apa ya diupayakan selalu ada peluang perbaikannya. Jadi awalnya belum sesuai menjadi sesuai, sudah sesuai itu perlu ditingkatkan lagi. Yang awalnya apa misalnya kayak tadi tekstil bahan bakunya tuh impor semua yang tersertifikasi halal baru 20%. Nah, ada komitmen mendorong produsennya, suppliernya target kita tahun ini 40% dari bahan baku semua sudah tersertifikasi halal kita dorong. Misalnya. Kalau tidak ya
misalkan disubstitusi dan bagaimana. Nah, itu sudah sesuai, sebenarnya sudah mendapatkan sertifikat halal, tetapi diupayakan selalu lebih baik lagi. Continuous improvement. Nah, demikian Bapak Ibu, ada pertanyaan. Saya akan Izin Pak, membagikan LK2. izin Pak, nanya Ya, Pak. silakan. Ya, mau yang masalah audit internal tadi Pak, Iya, bisa di share ulang lagi Pak. iya, sebentar Pak. Iya, gimana Pak? Ya, ini kan bukti pemenuhannya Pak. Tadi kan berupa eh, sosialisasi apa foto gitu ya Pak ya. Atau Ya Pak. itu perlu dilampirkan juga Pak. Bukti yang lainnya seperti misalnya ada apa notulen rapatnya atau bagaimana gitu Pak. Iya, Izin Pak. iya Makasih Pak. betul Pak. Jadi eh, misalkan bukti kaji ulang tadi ya Pak, dilampirkan. Jadi bukti audit ini juga dilampirkan. Jadi ini tuh bukti audit yang tadi auditor halal kan tadi memeriksa bukti pelaksanaan audit kan Pak ya. Nah, ini bukti auditnya tuh sudah dilampirkan, tetapi didapatkan yang seperti ini gitu. Nah, misal apa namanya ini kan kurang sempurna. Sebenarnya ya sudah sesuai, tetapi kurang sempurna. Nah, tadi itu saya membahas kalau Bapak Ibu ingin apa sekaligus istilahnya membina pelaku usaha, mengaudit sekaligus membina, ini tuh diminta untuk diisi. Jadi dengan ini diisi oleh penilaiannya itu jadi lebih paham gitu. Ya, jadi ini ditulis ya 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 semua gitu. Nah, nanti apa namanya untuk misalkan kayak tadi apa kegiatan pelatihan ya. Kalau kegiatan pelatihan itu kan nanti diperiksanya di ini Pak, di apa kalau yang tadi bukti pembinaan itu sertifikat penyelia halal. Nah, biasanya di awal-awal submit itu untuk pelatihannya itu belum disampaikan Pak. Ini kan tadi diminta untuk bukti apa namanya? Bukti pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia. Nah, ini kan ada pelatihan eksternal dan internal. Kalau penyeliannya, ya itu biasanya udah otomatis lolos di BPJPH. Nah, untuk yang internal ini, kalau Bapak Ibu pengen diminta, ya saat ini ya boleh juga. Kalau misalkan nanti diminta saat di apa lapangan, ya boleh juga untuk bukti-bukti tambahannya maksud saya. Tapi bukti utamanya ya harus sudah ada, Bapak Ibu, untuk pembinaan sumber daya manusianya. Pak, izin Pak, lagi Pak. Ya, Kalau penyeliannya yang diajukan itu misalnya si A Pak ya, ternyata pada saat diaudit, ternyata ada pergantian penyelia. Itu bagaimana ya Pak? ya Terima tidak kasih ada Pak. masalah, Pak. Jadi misalkan waktu diajukan sertifikat penyeliannya A, terus kemudian proses sertifikasi berjalan, penyeli A ini resign, ya mau gimana lagi resign dia, misalkan langsung keluar gitu. Ya, kemudian diganti penyelia B. Yang penting requirement-nya atau persyaratannya sama. Penyelia penggantinya ini punya persyaratan yang sama dengan penyelia A penggantinya. Ya nanti tinggal di apa? Tinggal diverifikasi, Pak. Dia sudah pelatihan, sudah uji kompetensi atau apa namanya? Namanya sudah terdaftar di BPJPH, misalkan seperti itu, Pak. Tidak masalah, Pak. Oke Pak, makasih Pak. Nah, nanti kan ada perbedaan tanda tangan ya. Nah, di dalam manual SJP kan ada tanda tangannya penyelia ya. Memang itu ditandatangani waktu penyelia yang lama, jadi tidak masalah. Nanti penyelia yang baru tinggal meneruskan saja, Pak. Satu lagi Pak, izin. Ya, silakan, Pak. Yang tadi, yang bukti tadi yang itu perlu ditandatangan atau apa diparaf oleh penyelianya Pak, atau apa Bukti nggak usah bukti gitu yang Pak. apa, Pak? Ini yang bukti pemenuhan kan yang memenuhi kan apa yang ngisi kan penyelia Pak. Nah Oh, itu ini. bukan yang tadi Pak.
Nah, ini Ini, buktinya kan diisi oleh penyelia. Itu ya, apakah perlu diparap sama penyelia apa tanpa diparap gitu nggak? iya Makasih, Pak. betul Pak. Jadi di apa bisa saja penyelia halal itu membuat laporan audit. Kalau di pelatihan penyelia halal di Halal Institute itu setelah checklist ini penyelia itu membuat laporan audit sampai ditindaklanjuti ke apa ya laporan tindakan koreksi dan pencegahan. Jadi ada capanya corrective and preventive action atau tindakan perbaikan dan pencegahan. Nah, sehingga itu ditandatangani penyelia, laporan dari hasil audit. Nah, cuman kadang ada yang penyelia itu bukti auditnya ya hanya berupa checklist ini, Pak. Nah, itu sebagai laporan dia nanti ditandatangani oleh penyelia di bagian bawah, Pak. Ini mungkin ada sekitar 3 atau 4 halaman ya checklist ini. Oke, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama, Pak. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan, Pak. Muhammad Muhammad Subhansa. Iya, Eh, Pak. yang pertama ini, Pak, terkait ini kan ketika audit internal ini antara pemenuhan terhadap requirement persyaratan dan continuous improvement. Nah, ini Pak, bagaimana kita menilai bahwa betul-betul efektivitas audit internal itu telah dilakukan? Karena seringkali dalam sistem mutu yang kami jalankan itu kecenderungannya ya sudah hanya asal audit, yang penting ada laporan audit gitu. Nah, jadi bagaimana kita menilai itu betul-betul efektif untuk continuous improvement benar-benar dilaksanakan. Kemudian yang kedua, dalam kaji ulang manajemen atau tinjauan manajemen itu kan ada item-item yang harus dibahas. Apakah kita harus memastikan sampai ke rencana tindak lanjutnya atau cukup kita memperhatikan memeriksa item-item pembahasannya saja? Terima kasih. Ya. Baik, Pak. Tadi ini terkait dengan tujuan audit tadi, Pak. Nah, kalau tujuan audit ini untuk sertifikasi, kan tadi ada sertifikasi, contohnya ada surveillance, terus kemudian ada audit internal, terus kemudian tadi ada misalkan investigasi dan mungkin tujuan-tujuan yang lain. Kalau untuk audit sertifikasi ini, Pak, ya yang di apa istilahnya yang dinilai itu cukup istilahnya apa ya kalau dibilang itu ya minimum requirement lah Pak gitu. Batas minimal lah, ya. Jadi kalau batas minimal sudah mereka penuhi, ya mereka sudah dianggap sesuai dan mereka sudah berhak mendapatkan sertifikat halal. Apakah audit itu dilakukan secara efektif atau tidak? Misalkan ternyata auditnya ini tidak efektif, nah akhirnya itu nanti yang akan diaudit lagi oleh Bapak Ibu sebagai auditor ya apa ternyata auditnya itu ternyata tidak efektif, ternyata setelah diaudit lagi oleh auditor itu ya banyak temuan-temuan, tetapi kalau selama temuan itu bisa diperbaiki, bisa ditutup, ya berarti dia layak untuk mendapatkan sertifikat halal. Tetapi kalau audit penerapan SJPH ini tadi Bapak Ibu diminta oleh perusahaan, Bapak Subhan, Bapak kan sudah top ini sebagai auditor ya. Ini halal, tolong perusahaan saya ini diaudit halalnya. Nah, itu bisa sampai sedalam itu, Pak. Dinilai sampai efektif nggak audit internal ini dilakukan oleh tim auditor. Nah, kayaknya nggak efektif nih sehingga meng-hire orang luar untuk melakukan audit internal. Nah, mungkin kemudian diperiksa lagi program auditnya. Gimana nih program auditnya? Personil yang dilibatkan, divisinya apa saja, pembagian perannya, tugasnya, dan sebagainya. Nah, nanti Bapak Ibu itu tadi, sehingga hasil temuan audit itu tidak hanya sesuai dan tidak sesuai, tetapi ada rekomendasi-rekomendasi. Tetapi kalau rekomendasi selain sertifikat halal ya, Bapak Ibu. Nah, sehingga Pak Subhan kalau diminta melakukan audit itu nanti akan ada rekomendasi-rekomendasi. Nah, rekomendasi-rekomendasi itu kemudian dibawa ke kaji ulang. Nah, dibawa ke kaji ulang ini, nah karena tadi pelaku usahanya sepertinya sudah punya komitmen kaji ulang ini pasti akan ditindaklanjuti, kemudian akan di apa rekomendasi-rekomendasi di dalam kaji ulang itu tentu akan di action ya apa akan dieksekusi akan dipenuhi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ya ternyata dananya ada
Dengan ini dipenuhi, profitnya bisa naik, pasarnya bisa nambah. Nah, misalkan kayak gitu. Kalau untuk sertifikasi halal kan tidak, Bapak Ibu kan tidak apa ya istilahnya, tidak mempertimbangkan ini kalau dinaikkan pasarnya nambah enggak kan, tidak sampai situ. Cukup produknya halal, pengelolaannya proper. Kira-kira begitu Pak Subhan. Izin bertanya Pak Tony. Iya, silakan Pak. Pak, saya Pak Desi, Pak. Tadi kan yang kita bahas contoh tadi itu kan produk makanan antara warung makanan ya Pak ya, Iya, istilahnya iya. masakan warung Mendo gitu Pak. Demikian Mm-mm. kompleksnya, bukti-buktinya detail, detail, detail sekali Pak ya. Nah, izin Pak, saya mau bertanya, kalau seandainya saya juga di auditor nantinya ke rumah potong hewan unggas Pak, kan tentunya berbeda ya Pak, total goalnya itu, karena eh, spesifiknya berarti berbeda ya Pak. Macam mana penjelasan Pak Tony Pak? Terima kasih Pak Tony. Iya, betul Pak. Jadi nanti Bapak Ibu apa namanya kalau memeriksa rumah potong unggas, makanya ini saya sering menyarankan, terutama Bapak Ibu ya yang di LBH itu kalau perlu membuat checklist untuk masing-masing jenis produk. Jadi kalau mau memeriksa rumah potong unggas, checklistnya sudah ada. Di sana ada pemesanan. Kalau perlu didetailkan lagi, misalkan apa namanya kriteria-kriterianya yang apa namanya lebih detailnya lagi. Jadi eh, eh, apa SOP pemingsanan ya itu misalkan kalau di SJPA kan masih umum. Nah, pasti berbeda Pak. Apa namanya kalau ini yang kita pakai contoh kan rumah makan ya warung Mendo. Tapi kalau nanti untuk Makan. rumah potong unggas ya tentu akan berbeda. Misalkan nih yang Siap, berbeda siap, bahan, siap. Pak, bahan. Hmm. Bahan ini eh, kalau rumah potong unggas itu jasa, tapi ini juga polemik juga ini. Kalau apa namanya Iya, ayamnya ayamnya sendiri, kemudian menghasilkan daging itu misalnya sendiri, itu sebenarnya bukan bukan jasa penyembelian maksudnya, tetapi produsen daging ya Bapak Ibu. Jadi dibedakan antara produsen daging ya, penghasil daging dengan jasa penyembelian. Kalau jasa penyembelian itu misalkan rumah potong hewan sapi misalkan. Itu sapinya itu milik orang lain. Rumah potong hewan itu menyembelih saja, kemudian menerima jasa jasa, biayanya dua jasa. ratus ribu ya atau retribusi. Kemudian dagingnya diambil. Nah, itu jasa penyembelian. Kalau sapinya milik RPH itu sendiri, kemudian dipotong sendiri, kemudian mereka jualan daging. Nah, itu sebenarnya sertifikasinya eh, yang disertifikasi adalah dagingnya, bukan RPH-nya, gitu, Bapak Ibu. Jadi ruang lingkupnya bisa lebih dari RPH. Di sana ada penyimpanan karkas, ada pendistribusian karkas, ada apa namanya apa mungkin ternaknya juga gitu. Tapi di Indonesia belum sampai sertifikasi pakan ternak ya Bapak Ibu. Padahal itu juga krusial pakan ternak itu. Tapi kita ruang lingkupnya masih belum sampai pakan. Tetapi kalau kita membaca undang-undang itu sebenarnya bisa masuk sih. Karena begini bunyi undang-undang. Eh, Produk itu adalah barang dan jasa yang terkait. Nah, yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik. Nah, pakan ternak itu terkait nggak dengan makanan? Terkait nggak Pak? Terkait Pak, Nah, itu terkait Pak. terkait ya, Bapak Ibu. Hmm. Makanan, pakan ternak itu sebenarnya ya terkait dengan makanan karena ya ternak itu dikasih makan. Nah, kalau pakannya menggunakan asam amino untuk Oh, iya. mempush pertumbuhan, kemudian asam aminonya itu ternyata turunan babi, lah, wassalam Iya, kita. iya. Betul Pak, betul Pak. Iya. Nah, Satu lagi tapi mungkin kesejahteraan hewan ya Pak ya, itu ya mesti kesejahteraan diperhatikan hewan juga. betul. Iya betul Pak. Iya. Jadi artinya pemeriksaan untuk sebagai auditor satu bidang lain satu dengan bidang lain tentu SCPH-nya berbeda ya Pak. Itu yang Iya, konsepnya Pak. Ya nanti baik. ada penyesuaian-penyesuaian, Pak. Ya. Siap. Terima kasih Pak Kalau Tony. Ya, pokoknya ya, masih sama ya di ya. keputusan Kepala BPJP nomor 20, nah nanti implementasinya di lapangan, Bapak Ibu Berbeda, ya berbeda Pak. diuraikan detailnya. Siap Gitu. Pak. Terima kasih Pak Tony. Sama-sama, Pak. Baik, Bapak Ibu, eh, ini waktunya tinggal 10 menit lagi. Saya share, sebentar, lowbat.
Suaranya belum ada, Pak. Maaf. Suaranya belum ada. Eh, Pak Tony, izin, suaranya masih belum masuk, Pak. Halo, halo, Pak. Mohon maaf Pak, suaranya belum masuk.
Oke, suara saya terdengar, Risma? Bu Risma? Sudah, Pak. Terdengar, Sudah Pak. Pak, baru Sudah. sadar. Ampun, Pak. Suaranya pakai ini ya. Saya menggunakan dua device. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sekarang mengisi pra pemeriksaan, kemudian lokasi pre-auditnya ini diisi LPH-nya masing-masing. LPH apa? Ini saya menggunakan nama contoh aja ya, LPH halal baik, ini contoh aja Bapak Ibu. Auditornya ditulis nama Ibu masing-masing. Nah, terus kemudian ini Bapak Ibu. Ini contoh aja ya, kalau datanya sudah sesuai, ditulis sudah sesuai. Nah, berarti ini dihapus saja. Nah, kemudian misalkan kita tadi diminta untuk memeriksa manual SJPH. Di dalam manual SJPH, ya itu misalkan ada temuan. Nah, temuan itu kita membuat kaidah nih Bapak Ibu. Kaidah yang umum dipakai. Ya ini tidak baku sih. Bapak Ibu nanti kalau ingin diganti juga tidak apa-apa, tetapi ini yang umum dipakai ada istilahnya PLOR. Jadi problem, location, ini objective evidence. Nah, jadi bukti yang objektif, problemnya apa, lokasinya apa, referensinya apa. Jadi maksudnya bisa juga ini kalau bukan PLOR ya floor lah Bapak Ibu, apa ya, problem atau finding. Nah, atau temuannya. Kalau di bahasa Indonesia ini temuan, kemudian ini lokasi, terus ini bukti, ini adalah kriterianya. Jadi apa ini Bapak Ibu? CLBK. TLBK, temuan, lokasi, bukti, kemudian klausa atau kriteria atau referen. Jadi kriteria apa yang dilanggar, yang tidak terpenuhi, temuannya apa, lokasinya apa, buktinya apa, kriterianya apa. Nah ini contoh, tadi kan ditanya apa yang tidak tepat misalkan, tim manajemen halal warung makan Windu belum melibatkan bagian produksi, purchasing, dan bagian logistik atau warehouse. Di dalam tim baru penyelia halal saja. Nah Bapak Ibu, sebenarnya ya ini tuh nanti dilihat dari seberapa besar kompleksitas dari pelaku usaha itu. Jadi kalau kita menilai bahwa personel-personel ini perlu dimasukkan dalam tim manajemen halal. Nah, tidak cukup hanya penyelia halal. Nah, berarti harus dimasukkan. Tetapi tim manajemen halal itu kalau di dalam SJPH itu dia sifatnya tidak wajib Bapak Ibu. Yang wajib adalah penyelia halal. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa dilihat di lampiran tim manajemen halal, ya di situ ditetapkan tim dan atau penyelia halal. Jadi kalau misalkan menetapkan tim manajemen halal boleh, ada tim dan penyelia halal di dalam organisasi boleh, atau penyelia halal saja juga boleh. Nah itu kalau yang wajib ada adalah penyelia halal. Nah ini contoh penulisannya. Jadi misalkan saya mendapati lagi ya Bapak Ibu, temuan kebijakan halal belum ditetapkan, lokasi lampiran 1 SJPH, karena ternyata baru draft belum ditandatangani. Bukti kebijakan halal belum ditandatangani. Kemudian kriteria yang tidak sesuai, kriteria, komitmen, dan tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, ini contoh
Nah, nanti di bagian, karena ini udah pukul 3 ya, Bapak Ibu lanjut nanti di bagian sini. Ini apa namanya? Daftar bahan dan beserta dokumennya. Nah, di dalam bahan itu Bapak Ibu menemukan problemnya apa atau findingnya. Kemudian lokasinya, ya tentu karena ini masih dokumen, lokasinya adalah lampiran manual SJPH, ya. Kemudian buktinya apa, objektif evidennya, kemudian kriteria yang dilanggar apa. Jadi misalkan saya ambil contoh di lampiran itu daging sapi belum bersertifikat halal, ya. Daging kerbau. Jadi daging kerbau belum sertifikat halal. Lokasinya lampiran daftar bahan. Buktinya ya tidak ada ID sertifikat halal itu nomor atau penerbit sertifikat halal. Kemudian kriteria yang dilanggar adalah bahan. Nah, ini. Nanti kalau produk, Bapak Ibu lihat di warung makan Mendo ada ketidaksesuaian atau sudah sesuai, diagram alir, matriks bahan dan produk, kemudian bukti dari kebijakan halal, bukti pelaksanaan. Nah, ini contoh. Saya sudah memberi contoh 2 di kebijakan halal dan tim manajemen halal, kemudian juga ada contoh terkait dengan bahan, ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silakan dicari-cari. Nah, yang lainnya apa, yang terkait produk, diagram alir dan sebagainya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Ini pra pemeriksaan. Nah, nanti kesimpulannya sini. Warung makan Mendo bisa dilanjutkan audit tahap visitasi atau kunjungan, namun beberapa persyaratan diperbaiki terlebih dahulu. Nah, misalkan seperti itu. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu? Izin tanya, Pak. Oh iya, silakan. Saya Rahman. Jika sudah tidak ada temuan, nanti bisa diisi apa, Pak? Atau bisa dikosongkan saja? Kalau tidak ada temuan, diisi sesuai, Pak. Nah, ini tadi. Sudah sesuai, ini. Oh, sudah sesuai seperti itu Ya, aja, Pak ya? kalau dikosongi itu belum ditentukan, Pak. Nah, ini penting ya, Bapak Ibu. Jadi, kalau ada isian-isian, form-form, audit, segala macam, itu tandanya sudah digunakan atau tidak digunakan itu ada isinya. Nah, kalau dia belum diisi, itu berarti belum digunakan. Ya kalau di sini misalkan ini masih kosong, ini berarti belum diperiksa. Diagram alirnya belum diperiksa. Kalau sudah diperiksa, sesuai atau tidak sesuainya ditulis. Kalau sudah sesuai, ditulis sudah sesuai. Kalau belum sesuai, apanya yang belum sesuai dijabarkan seperti konsep floor ini atau floor ini. Flora dan fauna, floor dan floor. Pak, izin Atau kalau tanya, mau Pak. bahasa Indonesia tadi itu temuan, lokasi, bukti, kriteria. Iya Pak, silakan Pak. Pak, Min Suryansa. Tadi yang form LK2 ini berlaku untuk usaha mikro, ya Pak? Termasuk usaha mikro juga, Pak? Iya Pak. Jadi izin Pak, yang kalau usaha mikro, alir yang proses alirnya itu apakah kalau kan yang kecil kan nggak ada Pak? Itu bagaimana tetap ya Pak? ada Pak. Tetap ada Pak. Ya, Pak? Iya, jadi meskipun usaha mikro, misalkan dia bikin jus mangga, ya tetap harus ada dia bikin. Jadi gitu. mangga Wajib, Pak, ya? diiris, dikupas. Oh wajib ini Pak, karena ini untuk melihat bagaimana pelaku usaha itu membuat produknya, kemudian tadi dinilai apakah cara membuatnya itu wajar. Terus kemudian kalau dinilai sudah wajar, kemudian dicari titik kritisnya, begitu Pak. Jadi berarti kalau misalnya belum ada, berarti belum bisa diproses Pak ya?
Kalau sertifikat belum ada halalnya. diminta, ya disuruh buat, Pak. Buat-buat. Pak, ini diagram alirnya kok tidak ada, mohon dilengkapi. Nah, itu berarti temuan, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama, Pak. Pak izin Pak Pak. Samburi. Iya, silakan, Pak. Eh ini kalau ini didasarkan pada dokumen asli atau kita ini mensimulasikan Pak, ngarang gitu ya? Oh, kalau ini tadi, Pak, di manual rumah makan Mendo yang sudah kita share tadi, Pak. Oh gitu. Iya, di grup, Pak. Ada judulnya tadi Iya, maksudnya manual. dokumen-dokumennya lengkap di situ ya Pak ya? Iya, Pak. Oh Ada iya. di lengkap, Pak. Di situ lengkap sampai di apa namanya? Lampiran-lampirannya, Pak. Baik, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin Ya, Pak. silakan Bu Nur Rahmi. Ya, terima kasih Pak. Yang ingin saya tanyakan, misalkan ada ketidaksesuaian, misalkan bahan bakunya yang tidak bersertifikat halal. Ya, Eh, Iya, bagaimana itu Pak? Apakah diminta pelaku usaha dulu untuk melakukan produksi dengan mengganti bahan bakunya, kemudian baru setelah itu melakukan audit, atau seperti apa Pak? Untuk menjamin bahwa betul-betul pelaku usaha itu sudah mengganti bahan baku ke yang bersertifikat halal. Terima kasih. ya. Sama-sama Bu Rahmi. Jadi kalau audit ya Bapak Ibu, ini bedanya antara auditor dengan pendamping PPH. Kalau pendamping PPH, kalau ada bahan yang tidak bersertifikat halal, itu langsung disuruh ganti yang bersertifikat halal. Dan kebetulan di si halal juga sudah dikunci sama BPJPH, jadi pasti bahannya itu bersertifikat halal. Tetapi kalau auditor halal, ya Bapak Ibu, itu tidak boleh memaksa harus diganti dengan sertifikat halal. Karena hari ini seperti yang tadi disampaikan Bu Dewi, itu ekosistemnya belum sepenuhnya terbentuk. Jadi kalau memang diminta untuk mensubstitusi bisa, ya alhamdulillah bisa menggunakan bahan yang sudah bersertifikat halal. Kalau belum, kalau misalkan tidak bisa, dia menggunakan bahan yang sudah bersertifikat halal, maka harus dilengkapi dengan dokumen yang lain. Nah, tadi yang disampaikan Bu Rahmi, kalau bahan ini belum beres, ya maka harus dibereskan dulu. Intinya begitu, Bapak Ibu. Jadi bahan ini kalau bisa sudah selesai di pra-audit. Maksudnya daftar bahan ya, Bapak Ibu. Jadi daftar bahannya saja. Ini belum nanti dilihat di lapangan. Jadi bahan-bahan di dalam daftar bahan itu yang diwajibkan bersertifikat halal semua sudah bersertifikat halal, yang dikecualikan ya tidak perlu. Terus kalau yang bersertifikat halal ternyata belum ada sertifikat halalnya, maka dikomunikasikan. Ini mau ganti yang sudah ada sertifikat halalnya atau gimana, Pak, Bu? Oh ya baik, kalau gitu kita ganti. Terus, oh maaf Bu Rahmi, saya tidak bisa ganti bahannya karena bahan ini murah, bahan ini diproduksi oleh saudara saya, bahan ini tidak perlu impor dan sebagainya. Tetapi memang belum ada sertifikat halalnya, tetapi kita bisa membuktikan kalau bahan ini halal. Sudah ada cek lab-nya, tidak mengandung unsur najis. Terus kemudian juga ada cara pembuatannya, kemudian bahan-bahan untuk pembuat bahan tersebut juga ada. Nah, misalkan kayak begitu, auditor maka harus bisa menerima dan kemudian auditornya menelaah lagi. Jadi ya seperti misalkan tadi Pak, saya menggunakan Bapak Ibu, saya menggunakan contoh pewarna tekstil tadi, itu hampir mungkin bahannya ya lebih dari 50% belum bersertifikat halal. Semuanya masih menggunakan dokumen lainnya yang kemudian ya ditelaah halal. Demikian Bapak Ibu bisa dipahami. Untuk pengumpulan kapan Pak? Ini kan nanti Iya. malam paling kerjaan ya Pak ya? Ya, ini nanti habis ini masih Pak Aldo lagi. Nah, nanti mungkin nanti malam dikerjakan. Nanti akan disampaikan oleh Bu Elia kapan ini due date-nya ya, Pak Samburi dan Bapak Ibu yang lain. Tony izin sudah lewat break asar, Pak. Iya.
Baik, Nanti barangkali bisa diteruskan iya. peserta. Bapak Ibu, terima kasih. Besok masih jumpa dengan saya sampai hari Jumat. Jadi ya saya menutup sementara untuk sesi bersama saya. Untuk hari ini, wal afu minkum, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan selama penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.